Seorang perempuan bangun tepat pukul 1 dini itu, oleh dering teleponnya yang datangnya dari seorang pria. "Sejak kapan?" kata pria itu. Dengan kantuk dan kebingungan, si perempuan menghela nafas panjang, menerka, mengira, kira-kira perbincangan ini datang dari mana dan menuju pada siapa. "Kenapa diam?" kata pria itu lagi. Sebentar. Si perempuan menarik ingatan ke beberapa waktu belakangan. Apakah kiranya ada yang berkaitan? Tapi buntu, dia tak tahu. Dia hanya ingat telah memberinya intip pada isi kepala, sesaknya jadwal pekerjaan, tentang bagaimana bintang menjemput kematian. Sama sekali tidak ada yang spesial. Dan tatap muka mereka terakhir sudah lewat dari 1,5 bulan. Itu juga hanya makan dan saling lempar pandangan. Dia masih parah saat pertemuan. Mulutnya selalu tiba-tiba gagu dan otaknya selalu tiba-tiba dungu. Alih-alih membuat bahasan, dia justru mengutuk dengan mulut yang terkatup. "Aku dengar dari teman. Jadi itu beneran. Kenapa tak bilang?" Riuh bergemuruh dalam benak si perempuan. Dia selalu mencoba untuk menahan gejolak dadanya, menjadikannya rahasia. Tapi dari matanya semua nyata tersingkap tanpa celah. Temannya, si pemegang rahasia, telah menghidangkan realita di meja si pria tanpa persetujuan. Alam bawahnya selalu mengingatkan untuk bersiap. Ini hanyalah masalah waktu. Pertanyaan ini akan mencuat. Dia tertawa di kepala, sepenuhnya telah terjaga, tahu pasti ini tentang apa. Tapi, meski kedatangannya niscaya, dia belum sempat memikirkan jawaban yang paling bijaksana. "Bisa tidak kita ngobrolnya besok pagi saja?" katanya. "Yakin? Aku tahu kamu akan menghindar lagi dan lagi. Jadi lebih baik sekarang atau tidak sama sekali," kata si pria. Si perempuan mengernyitkan dahi, sejujurnya enggan membuat klarifikasi. Bukan takut akan penolakan pun penerimaan bukan hal yang menjadi dambaan. Hanya saja, mencintai diartikannya sebagai properti pribadi. Dia merasa cukup hidup di situ seorang diri. Dia berbahagia, nelangsa sendirian pun dinikmatinya dengan lapang dada. Dia hanya tahu, membuka pintu, menggelar tapak yang ada aku kamu, akan membuat begitu banyak persoalan baru. Dia takut bahwa pada akhirnya perkongsian menjadi sebab luka-luka yang daripadanya tidak ada sisa cinta yang dapat dia jaga. "Jadi, kau tahu kan, aku adalah pemuja kepala semua manusia tentunya. Karena disitulah mula dari beragam ide, gagasan, dan kata-kata. Oke, jadi kamu memuja kepala semua manusia atau kepalaku saja?" tanya si pria. Si perempuan diam dengan keyakinan bahwa pria itu tak benar-benar butuh jawaban. "Apakah kamu akan pergi jika isi kepalaku tak sama lagi?" tanya pria itu lagi. Sejujurnya si perempuan tak tahu kenapa dirasa perlu mempertanyakan soal itu. Isi kepala semua manusia tak pernah sama. Mereka terus melihat, mendengar, dan mengalami segala kejadian. Mereka mengunyah, menelan, menyerap, dan kemudian tahu mana yang akan berakhir di usus besar, terus-terusan. Dan segala kejadian baru yang menimpa manusia-manusia itu lagi di esok hari menjadi variabel yang baru, modifikasi rumus sana-sini tidak berhenti. "Oke, aku mengerti. Jika kau suka kepalaku dan aku suka kamu, kenapa kita tidak jadi satu?" Si perempuan kebingungan. "Istirahatlah. Semoga tidurnya bisa memberimu jawaban yang paling bijak."